Halo, selamat pagi. Saya Feni Luciana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2024 yang berasal dari kampus Universitas Riau. Nah, berikut kampanye praktik baik yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kampanye praktik baik yang saya lakukan adalah saat saya melakukan praktik lapangan atau PPL 1 dengan mitra sekolah adalah SD Negeri 126 Pekanbaru dengan mata pelajaran yang saya ambil yaitu Pendidikan Pancasila di kelas 2 semester 1. Materi pokok yang saya ambil adalah simbol sila Pancasila dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Dengan model yang saya gunakan, problem-based learning. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SDN 126 Pekanbaru, banyak siswa yang kesulitan memahami konsep materi yang diajarkan. Para siswa terbiasa dengan metode pembelajaran yang seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang, kemampuan, dan sosial kultural peserta didik. Siswa memiliki berbagai kemampuan serta latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing siswa. Guru dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dengan merancang metode dan teknik pengajaran yang tepat. Apa itu scaffolding? Nah, scaffolding adalah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada strategi atau metode pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Nah, tujuan utamanya dari scaffolding tersebut adalah untuk mendukung siswa dalam mencapai zona perkembangan proksimal mereka, yaitu rentan antara kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas sendiri dan kemampuan mereka dengan bantuan. Apa itu Zone of Proximal Development atau ZPD? ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai tugas yang sulit dikuasai anak sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Aktivitas yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding di kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru, tentu yang pertama yaitu pengenalan materi. Pengenalan materi ini sudah saya lakukan pada tahap awal, yaitu melakukan ice breaking bersama seluruh peserta didik tentang lagu Pancasila, yang mana lagu ini sudah berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Sehingga melalui kegiatan ice breaking ini, peserta didik memudahkan pemahaman materi yang akan diberikan. Aktivitas selanjutnya yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya, yaitu ada peserta didik yang mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Nah, berdasarkan pengelompokan ini, tentu sangat membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran nantinya, karena sudah sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, guru memberikan tugas sesuai taraf perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajar menggunakan metode scaffolding. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Hasil yang dicapai dalam penggunaan scaffolding yang pertama, peningkatan pemahaman konsep dari peserta didik
Yang kedua, pengembangan keterampilan mandiri. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pencapaian potensi optimal. Dan yang kelima, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain yang sedang melakukan presentasi, sehingga membuat pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik. Dengan penerapan ini, secara kedepannya kemampuan siswa tentu dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswa. Yang kedua, penyesuaian pengajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, pengembangan keterampilan metakognitif. Yang kelima, peningkatan kemandirian siswa. Dan yang keenam, dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Demikianlah kampanye praktik baik yang sudah saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru, tepatnya di kelas 2 dengan materi Simbol Sila Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga dengan adanya penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pendidikan pembelajaran di Indonesia.